Saya juga bertanya-tanya, mengapa menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 atau 604 KUHP. Mengapa bukan menggunakan pasal suap atau gratifikasi? Seharusnya itu yang dikejar oleh KPK. Apakah murni karena keputusan diskresi oleh Menteri Agama atau dipengaruhi oleh interest-interest yang melawan hukum? Tapi apakah memang sulit untuk menggali kasus ini sampai akhirnya baru sekarang ketahuan Gus Yakut harus bertanggung jawab dalam kasus ini versi penyidik KPK? Harusnya kalau saya boleh berkomentar tidak ya, dengan pendekatan follow the money harusnya itu bisa dipetakan dengan laporan hasil analisis transaksi keuangan, uang itu dari mana, kepada siapa, kemudian dibagi kepada siapa saja, untuk tujuan apa. Nah itu yang seharusnya diusut oleh KPK dari dulu. Nah, yang juga menarik begini, karena pengumuman tersangka ini kan awalnya sempat dijanjikan KPK baru akan diumumkan tersangka itu setelah tahu nilai kerugian negaranya, tapi sekarang malah kebalikannya. Ini bagian dari strategi menurut Anda? Ya itu juga jadi pertanyaan, salah satunya gitu ya. Saya lihat di sini agak tidak nyambung, minta bantuan kepada BPK untuk hitung, tetapi umumkan tersangkanya sebelum hitungan BPK itu diterima oleh KPK. Apakah ini kemudian tidak menimbulkan risiko sendiri bagi KPK? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah saya melihat ini terlalu banyak pertanyaan untuk kasus yang sebenarnya dari sisi konstruksi perkaranya tidak terlalu rumit. Tidak seperti kasus-kasus lain yang KPK membuat konvers oleh pimpinan KPK, kemudian dijelaskan kronologi kasus posisinya secara jelas, kemudian bagaimana KPK akan menyelesaikan perkara ini. Nah, ini kan baru 2 ya tersangkanya. Yang lain bagaimana gitu? Karena baru 2, tapi Anda membacanya konstruksi yang ada sekarang masih ada kemungkinan tersangkanya bertambah? Jelas. Masa hanya 2 orang inilah? Itu kalau memang ada jual beli kuota misalnya, jual beli kuota itu siapa yang membeli? Yang membeli juga harus dijerat. Yang membeli ya mereka-mereka para penyelenggara ibadah haji khusus itu, travel haji khusus itu. Selamat sore, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan Gus Yakut sudah beberapa kali dipanggil KPK, terutama dalam proses penyidikan waktu itu. Membaca konstruksi hukumnya setidaknya sejauh ini, apakah memang sesulit itu kemudian KPK melakukan penyidikan dan baru kemudian sekarang Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka? Ya memang ini ada banyak pertanyaan publik ya, yang harapannya nanti bisa terjawab dengan jelas di persidangan yang terbuka untuk umum. Kenapa demikian? Misalnya, saya juga bertanya-tanya, mengapa menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang menjadi pasal 603 atau 604 KUHP. Mengapa bukan menggunakan pasal suap atau gratifikasi? Apakah ini soal kebijakan dari Menteri Agama yang dianggap melanggar pasal 64 Undang-Undang Haji, di mana di sana seharusnya